Sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi saudara-saudara sekalian dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap saat ku berlindung di bawah tangan kasih-Nya. Hari demi hari ku berlalu di dalam kuasa-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, padanya. Setiap pagi ku menanti uluran tangan rahmat-Nya. Yesus Kristus Tuhan yang mulia memberikan berkat-Nya. Berharap padanya, berharap padanya, berharap padanya, padanya. Salam saudara pemirsa, selamat jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menunjukkan kepada saudara sekalian, mengapa Yesus menggunakan anak-anak sebagai contoh. Anak-anak itu kalau baru berkelahi pagi, sore sudah berteman kembali, mudah melupakan kesalahan orang lain. Anak-anak juga polos. Kalau dia minta sesuatu, dia bilang terus terang kepada papi atau maminya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar. Beri kami anugerah untuk mengerti, buka akal dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami menangkap maksud firman Tuhan ini, kami megangnya teguh dan kami melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, saudara jemaat, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 2 sampai ayat 4. Ayat 2 sampai ayat 4 dari Matius pasal 18. Perjanjian baru Injil Matius pasal 18 ayat 2 sampai 4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Amin. Saudara pemirsa, anak-anak itu biasanya tidak dendam. Tadi saya sampaikan dalam pendahuluan, mereka berantem habis-habisan sekarang hari ini, pagi ini, karena apa? Berebut permen. Nanti sebentar malam atau sore mereka bertemu kembali, mereka sudah akrab lagi. Mereka tidak ingat lagi tadi pagi berebut permen. Tapi kalau orang dewasa, katakanlah berebut pacar, itu 7 turunan tidak bisa lupa. Itu kelemahan kita sebagai orang dewasa, saudara sekalian. Mari dengar baik apa yang saya katakan. Salah satu musuh kita sebagai orang dewasa ialah apa? Namanya akar pahit, luka batin, dan dendam.
Saya tidak bisa bayangkan bagi saudara-saudara sekalian yang pernah dilukai, disakiti hati oleh seseorang yang justru saudara harapkan untuk menjadi teman hidup saudara masa depan. Sudah tinggal begitu saja seperti sampah. Kata orang apa namanya? Habis manis sepah dibuang. Apa itu? Tebu. Sudah pernah makan itu tebu, batang tebu itu? Ya, kalau habis manisnya ya dikunyah-kunyah, habis manis ya sepahnya tidak ditelan, pasti dibuang. Tetapi mendatangkan akar pahit, luka batin dan dendam yang parah. Dan ingat bahwa luka batin, akar pahit, luka batin, dendam yang parah itu bisa membuat saudara bisa membunuh orang. Dengar baik apa yang saya katakan. Karena dendam itu sudah awal dari saudara mau menghabisi orang. Karena saudara begitu sakitnya, ya, disakiti oleh orang yang saudara harapkan, saudara cintai justru untuk menolong saudara di masa depan, mendampingi saudara di masa depan. Hari ini saya mengajar kita hal itu tidak terdapat pada anak-anak. Oleh sebab itu, bila engkau orang dewasa yang sekarang sedang menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam, sedang menyimpan iri hati, dengki dan cemburu, lepaskan itu segera lewat firman Tuhan ini. Lepaskan cepat, buang jauh-jauh. Istilah kami di sini ialah ikat kakinya, ikat tangannya, tutup mulutnya, buang ke neraka dalam nama Yesus. Semua akar pahit, luka batin dan dendam itu, semua iri hati, dengki dan cemburu itu, saudara sekalian. Iri hati, dengki dan cemburu hasilnya apa? Pilatus pun tahu, saudara sekalian, bahwa orang Farisi, ahli Taurat, para imam membunuh Yesus karena mereka iri hati, dengki, dan cemburu melihat suksesnya anak muda yang baru berumur 30 tahun ini. Sedangkan mereka sudah berjenggot dan mereka mulai ditinggalkan, berjenggot putih maksud saya, mulai ditinggalkan. Umumnya mereka umurnya sekitar antara 70-80 tahun, baru bisa menjadi pemimpin agama di tengah-tengah umat Tuhan. Jadi saudara sekalian, itu mendatangkan iri hati, dengki dan cemburu yang memuncak sampai mereka membunuh juru selamatnya. Oleh sebab itu hari ini saya mengatakan kepada saudara-saudara sekalian, mungkin di tempat saudara itu tidak ada anak di situ, tapi mari kita membayangkan di depan kita ada seorang anak. Di depan saya sekarang ada seorang anak, namanya Samuel Jalil, ya, yang tidak bisa menyimpan akar pahit, luka batin dan dendam, yang tidak bisa iri hati, dengki dan cemburu kepada orang. Oleh karena apa? Saya sudah menjadi anak bayi di hadapan Tuhan, karena saya sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya, ingat firman Tuhan mengatakan bahwa kita sampai nanti kita tua pun di hadapan Tuhan. Pernah saudara menjadi pamannya Tuhan? Mana ada. Pernah saudara menjadi iparnya Tuhan? Mana ada. Ya, saudara tidak pernah menjadi sepupunya Tuhan? Tidak ada. Saudara pasti disebut sebagai apa? Anak-anaknya Tuhan. Maka bukan hanya sebagai anak karena saudara sudah terima Yesus, kata Yohanes 1:12, tetapi saudara betul menjadi kanak-kanak di hadapan Tuhan, sehingga engkau terlepas daripada luka batin, dendam, iri hati, dengki, dan cemburu di hadapan Tuhan. Mari kita perhatikan lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Merendahkan diri. Alkitab katakan seorang pemungut cukai memukul dadanya mengatakan, ampunlah aku Tuhan karena aku orang berdosa. Tapi ada orang Farisi berdiri di belakangnya, dia katakan, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Yang dibenarkan Tuhan yang mana? Yang rendah hati,
yang mengakui kelemahan dan kekurangan dan dosanya dengan tulus hati. Maka lakukanlah itu hari ini di hadapan Tuhan, dan jadilah engkau anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang lepas dari luka batin, akar pahit luka batin dan dendam, dan dibersihkan sama sekali hati saudara dan pikiran saudara dari iri hati, dengki, dan cemburu. Tuhan akan memberkati engkau dan menolong kehidupanmu sampai engkau ke garis akhir. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan, Engkau menolong kami hari ini menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang cepat melupakan kesalahan orang lain, dan bersedia mengampuni apa saja yang orang lain sudah lakukan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.